Apakah itu bukan untuk melancarkan kecurangan? Karena kalau ngelihat dari perdebatan kemarin kita sudah tahu yang mana unggul. Ya masing-masing boleh mengunggulkan. Cuman buat pendukung Alhamdulillah guys, gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih cara pakainya sebetulnya ini dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah ini seret 5 tetes buat gue. Nih langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus selalu terbang sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita ngobrol santai nih ya. Konten gua kali ini ya, ini gua mau ngajak semuanya ya. Setelah debat kemarin ya, setiap pasangan capres itu pengen menang ya kan, masing-masing pendukung pengen jagoannya menang. Nah setelah debat capres kemarin kita melihat siapa yang unggul, siapa yang ini, masing-masing punya penilaian. Cuman yang gua garis bawahi guys ya, ini sudah pernah gua sampein di tim 01 ya, beberapa kali gua ngomong di tim 01 bahwasanya hati-hati sayang, hati-hati. Survei itu banyak yang mengunggulkan 02. Itu seperti propaganda gitu. Oh iya, menang, survei menang, elektabilitas naik. Itu seperti propaganda gitu. Gua jadi ingat Hitler. Hitler bilang bahwasanya kebohongan yang disampaikan berulang-ulang itu akan dipercaya sebagai kebenaran. Ini tolong dengan hati bersih nih ya. Gue bukan pendukung siapa-siapa, gue cuma mau ngingetin, gue nih aktivis kemanusiaan untuk kesehatan masalah masyarakat sebenarnya. Nah sekarang ini propaganda pandemi COVID udah dinaikkan lagi ya, dimainkan lagi. COVID ya kan, udah dimainkan. Nyamuk udah disebar di Bandung, kita kayaknya diam aja. Nah pertanyaannya, nyamuk itu isinya bakteri Wolbachia aja nggak dijawab. Kalian jangan lupakan ini sayang, kalian jangan lupakan ini. Setelah debat kemarin gua makin yakin mereka satu-satunya cara adalah pandemi. Satu-satunya cara. Kalau ada pandemi mereka unggul ya kan. 02 notabene didukung oleh Pak Jokowi karena ada Gibran di situ anaknya ya kan. Kira-kira untuk membuat mereka bisa unggul dengan cara apa sayang? Debat kemarin, aduh iya, jadi kita udah bahas keringet sejagung-jagung Pak Prabowo, ini Gibrannya begitu ya kan. Dari debat, dari gagasan jauh. Nah cuman mereka punya alat gitu untuk bisa menjadikan 02 ini menang ya. Dan gue melihatnya
ya ini pandemi dinaikin. Kalau udah pandemi akan ada kebijakan-kebijakan karena KLB ya, kejadian luar biasa. Akan ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan 02 kayaknya. Iya nggak sih? Coba mikir, bisa nggak kita berpikiran seperti itu? Kalau dibuat pandemi, jadi apa lu? Nggak boleh ada kerumunan, nggak boleh ada kampanye-kampanyan, nggak boleh. Nanti di TPS gimana aturannya? Wah, kira-kira pemilu 2024 akan jujur gitu kalau umpamanya pandemi. Nggak, pandemi aja belum tentu jujur. Sebenarnya pemilihan calon presiden ini kan masing-masing ya punya gagasan, punya ini. Kalau gue sampai hari ini belum ya, masih 80% ke Anies, masih 80% karena belum ngomongin undang-undang kesehatan. Kemarin jadi 80% itu karena ngomongin soal KM50 dan Kanjuruhan. Nah itu 80%, respect gue itu, berani ngomongin itu. Tinggal masalah undang-undang kesehatan karena kami ada di situ ya. Akan tetapi buat yang udah ini buat pendukung Anies sama Ganjar yang udah full, kalian kira nanti pemilu ini 02 mau diem aja gitu? Wah, mereka punya fasilitasnya sayang. Mereka punya fasilitasnya untuk bisa memenangkan calonnya. Salah satunya dengan pandemi. Pandemi, kalian nggak mikirin Wolbachia, nah itu, kalian cuma euforia aja. Hasil debat kemarin, iyalah kita lihat aja. Tapi itu euforia. Militansi belum ada. Militansi belum ada. Karena sampai hari ini gue belum melihat ya pendukung 01, 03 itu yang benar-benar, wah ini kalau pandemi gimana? Nggak mikir ke situ. Coba lah, gue ngajak mikir ke situ. Ayo. Ini pernah gue sampein kan, udah gue naikin ke YouTube gue. Nanti gue naikin lagi deh ya. Gue naikin lagi. Supaya kalian ingat gitu. Bahwasannya ini mereka nggak akan diam aja sayang. Ini diperlukan militansi. Kalian harus mencegah ini pandemi. Wah kalau udah pandemi ini, aduh, kejadian luar biasa, aduh selesai sayang. Dan alhamdulillahnya ternyata pendapat gue ini sefrekuensi kayaknya sama Ibu Siti Fadila Supari. Ya, Ibu Siti Fadila Supari ngomong apa, kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Musim kampanye sudah mulai, baris berbaris, bergerombol-gerombol luar biasa. Tetapi kemudian ada isu COVID. Apa nggak bingung? Ayo. Ada isu COVID, apa nggak bingung? Ayo. Tuh, kalian mau ngomong apa kalau udah ada isu COVID? Apa nggak bingung? Ayo, kata Ibu. Dengerin nih. Kalau COVID nggak boleh bergerombol loh. Ini apa ini? Ada apa ini? Sama Bu, kita mikirnya ada apa ini Bu? Ada apa? Ya kan? Kalau ada isu COVID ini nggak boleh bergerombol loh, nggak boleh begini loh, nggak boleh begitu. Ayo. Apakah ada hal-hal yang ada orang yang pengen bahwa tidak terjadi pemilu? Tidak terjadi pemilu atau melancarkan kecurangan di pemilu? Ya kan, kita melihat kemarin ada dugaan ketidaknetralan aparat keamanan. Ini nanti kalau umpamanya pandemi, semua yang bergerak aparat keamanan sayang. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lanjut ya Ibu. Mungkin saja. Kenapa? Mestinya kita tidak perlu menggembor-gemborkan COVID karena kita mau kampanye gitu loh. Tapi nah, mestinya udah. Kenapa digembor-gemborkan? Kita mau kampanye, ya kan, pemilu pengen jujur dan adil untuk pemimpin bangsa ini yang baik kan gitu. Alhamdulillah Bu Nadia dari Kemenkes dalam menyikapi COVID sudah oke, tidak nakut-nakutin. Tapi ya itu 40%, 30% gitu. Bu, ya sebetulnya 40% itu bukan Bu Nadia loh, Bu Nadia sih oke banget. Tapi yang lainnya itu mengatakan 40%, yang meninggal 2 misalkan. Yang meninggal itu apa dulu? Komorbidnya misalkan apa meninggalnya karena itu tapi di COVID kan. Dan sebetulnya itu tapi di COVID kan, dan itu udah lama. Tapi kalau ini keputusannya KLB mau bilang apa? Sadar napa? Sadar. Menurut WHO, saya pernah baca loh ya, mereka sedang merisaukan PCR itu apakah bisa untuk mendiagnosa COVID lagi apa enggak? Belum tentu loh, sekarang masih dipakai PCR-nya. Nah itu masalah PCR. Habis gini kita bahas PCR ya. Habis gini kita bahas PCR ya. Setelah konten ini kita bahas PCR. Sesuai janji gue nanti insya Allah kita akan bahas PCR, oke? PCR masih dipakai. Padahal
Budi Gunadi Sadikin sendiri sudah ngomong PCR itu nggak 100%, tapi ini bisa dijadiin alat untuk bikin pandemi. Dan kalau pandemi mau bilang apa lo? Lanjut. Nah, PCR yang dipakai itu PCR yang dahulu, misalkan apakah apakah cocok dengan virus-virus yang sekarang. Jadi teman-teman saya semua di seluruh Indonesia yang ingin kampanye, hati-hati, tingkatkanlah imunitas Anda, sehatkan. Nah, kalau nggak sehat ya jangan ikut kampanye. Kita kampanye pakai HP saja, tapi jangan bergerombol-gerombol. Tapi kalau Anda sehat silahkan, kalau perlu pakai masker nggak apa-apa. Kalau kampanye bergerombol-gerombol begitu ya saya anjurkan juga pakai masker, nggak apa-apa. Dan kalau Anda positif melalui PCR sedangkan Anda tidak merasa sakit, jangan merasa sakit, minum aja jamu, minum aja herbal, itu namanya jahe, serik sama lengkuas, minum. Nah, herbal, kita kembali ke herbal. Udah, ilmu kesehatan itu nggak melulu kedokteran kok. Beres lah. Mumpung sekarang musim, boleh dikatakan mau musim COVID, nah Anda biasakan minum jamu atau herbal dan jagalah imunitas Anda dengan sebaik-baiknya. Berperilaku hidup bersih dan sehat, tidur cukup, makan baik, dan jangan stres. Jangan stres kalau calon presidenmu kok nggak kayak yang itu misalkan. Waduh, nanti calon presidenku kalau kalah gimana ya. Jangan bikin stres Anda. Berkampanyelah dengan baik, berkampanyelah dengan tanpa ujaran kebencian. Dan kita semua adalah satu nusa dan satu bangsa. Kita tidak perlu berantem hanya karena berbeda calon presiden. Oke? Selamat berkampanye. Siap Bu, makasih. Lihat ya, sedikit frekuensi Ibu mungkin kalimat Ibu halus banget ya. Kalau gue kan ngelihatnya ini ada kemungkinan guys, kalau ini dibuat pandemi nggak boleh bergerombol, nggak boleh kampanye, nggak boleh KTPS bergerombol, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Apakah itu bukan untuk melancarkan kecurangan? Karena kalau ngelihat dari perdebatan kemarin kita sudah tahu yang mana unggul. Ya masing-masing boleh mengunggulkan. Cuman buat pendukung 01 dan 03, saran dari gue, stop euforia, mulai militansi. Kalau kalian nggak bergerak bersama untuk mencegah ini, melawan ini, dugaan pandemi palsu ini, kalian ya siap-siap kalah. Karena ya itu tadi, 02 ini ada Pak Jokowi di situ, ada Pak Menkes di situ. Kalau digunakan untuk melancarkan 02 menang, mau bilang apa? Ayo, mau lo gemoy atau belimbing sayur? Mau gemoy atau belimbing sayur? Ya udah mikir. Dah ya guys, gua pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waradhu walinaya, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikir napa lu? Coba mikir. Mau nggak diajak mikir begitu? Kalau kalian masih euforia aja ya wallahu a'lam sayang. Guys, alhamdulillah gua dapat endorsan nih ya. Gua kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng, ada 7 varian rasa. Bawa gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal. Ada BPOM-nya juga nih. No, jangan sembarang sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang ngerasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat, udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget. Dia pas ini pedasnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya. Kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini. Alhamdulillah.